Batam TV, Inspirasi Kepri. Pengerjaan flyover Seyladi telah memasuki tahap pemasangan erection girder atau balok girder Selasa 10 September 2024. Pelaksanaan pemasangan balok girder ini ditargetkan akan rampung pada minggu ketiga bulan Oktober 2024. Total ada 18 balok girder yang akan dipasang untuk flyover Seyladi. Masing-masing balok girder memiliki ukuran panjang 40 meter. Saat ini, seluruh balok girder telah selesai dibuat dan hanya tinggal mobilisasi ke lokasi pekerjaan proyek flyover Seyladi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Anda hari ini? Senang sekali saya Tubagus Pamungkas kembali hadir dalam program acara Dinamika Politik dengan tema pemilihan gubernur menuju Kepri 1. Sebuah program acara yang akan menambah informasi dan tentu saja menambah pola pikir secara rasional kita dalam menentukan pilihan kita di program untuk 27 November mendatang, tepatnya pada pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum kepala daerah atau pilkada secara serentak yang akan memilih siapa gubernur, siapa wali kota dan juga bupati masing-masing beserta dengan wakilnya. Baik pemirsa, pada kesempatan hari ini telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam dan juga sekaligus Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Apa kabar Pak Rudi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi sehat Pak ya? Sehat sekali. Sehat sekali. Dan terus membangun Batam secara maksimal begitu Pak Rudi ya? Membangun diri saya dulu, baru membangun kota Batam. Iya, sampai akhirnya nanti akan membangun Kepri, harapannya seperti itu Pak Rudi ya? Iya, amin. Baik, Pak Rudi, kalau kita melihat nih di berbagai informasi yang sudah beredar di masyarakat, baik secara virtual maupun di lapangan begitu, banyak masyarakat yang menyampaikan bahwa Pak Rudi ini merupakan sosok bapak pembangunan di Batam begitu. Bahkan kalangan milenial juga mengatakan seperti itu, karena memang sudah terbukti bahwa pembangunan sudah berjalan panjang, tapi ini baru di sektor di Batam saja begitu Pak. Nah, terkait dengan pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan 27 November mendatang, bagaimana visi Bapak? Apakah juga akan terus melakukan pembangunan di Kepri sama halnya seperti di Batam atau seperti apa Pak? Silakan. Ya, saya kira visi misi kita tidak akan lari daripada undang-undang apa yang kita jabat hari ini. Ya. Undang-undang 23 sebagai penentu kepala daerah. Ya. Salah satu tugasnya bagaimana rakyatnya sejahtera. Kalau ingin rakyat sejahtera, tentu kita berpikir bahwa apa positif yang harus kita lakukan demi untuk rakyat kita. Ya. Karena hari ini saya wali kota dan kepala BP Batam, tentu yang saya bangun kota Batam, Rempang dan Galang dong. Hampir 5 tahun saya jabat, saya coba berbuat yang terbaik jadi kepala BP. Dan hampir 9 tahun menjadi wali kota, saya berusaha berbuat bagaimana menjadi seorang wali kota agar Undang-Undang 23 2014 ini bisa saya laksanakan. Ini adalah amanah negara dan amanah rakyat. Yeah. Maka kota ini kita desain sedemikian rupa tidak lain supaya masyarakat yang tinggal di sini ataupun di Tanjung Pinang ataupun di Lingga ataupun di Balai
bisa menikmati apa yang kita bangun ini. Ya. Tanpa saya ke Kepri pun hari ini, saya kira apa yang saya bangun hari ini sudah dinikmati orang Tanjung Pinang. Ya, secara langsung maupun tidak langsung begitu Pak Rudi. Terkait juga pembangunan infrastruktur, kemudian juga pembangunan ekonomi. Kita berbicara terkait dengan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Batam di tahun lalu ini cukup luar biasa Pak. Sampai menginjak angka 7,04% begitu. Ini sudah melampaui pembangunan pertumbuhan ekonomi baik di provinsi maupun juga di nasional begitu. Ini merupakan langkah yang cukup strategis yang sudah diambil Pak Rudi terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti apa Pak harapan ke depan begitu? Ya, semua berbalik pada kita ya. Ya. Kalau kita ingin sesuatu, kita berbuat dengan maksimal, saya kira semua akan baik-baik saja. Maka ada moto, apa yang kita lakukan hasilnya tidak akan berbalik pada yang bukan kita lakukan. Intinya apa? Intinya apa yang kita lakukan positif, membangun infrastruktur, membangun lain, hasilnya insya Allah akan kita dapat. Iya, dan harapannya juga setelah pertumbuhan ekonomi di Batam yang cukup pesat ini, di Kepri juga demikian nantinya begitu Pak Rudi? Ya, karena itu undang-undang. Iya. Itu undang-undang yang mengatur bahwa kepala daerah harus mampu mensejahterakan rakyatnya. Iya, salah satu indikatornya pertumbuhan ekonomi tadi. Iya, itu salah satu bagian ukurannya aja. Iya. Ya, kalau tidak punya ukuran, kita tidak tahu. Iya. Hari ini baru 7,04, kita berharap nanti tahun 2024 bisa mencapai mendekati 8 lah. Lihat dari perkembangan menurut saya ini bisa gitu. Artinya kesejahteraan masyarakat di Kepri ini juga sama-sama bisa meningkat gitu Pak Rudi? Ya, karena Kepri adalah akumulasi dari perputaran ekonomi di 7 kabupaten kota. Iya. Ada Batam, ada Lingga, ada Tanjung Balai, ada Pinang, ada Bintan, ada Anambas, ada Natuna. 7 ini. Iya. Kalau 7 ini sempurna, provinsi sempurna. Iya. Kalau ini jatuh, provinsi jatuh. Ya, jadi sama-sama harus bergerak bersama begitu masing-masing wilayah begitu. Contoh ya. hari ini, Anambas Natuna kan masih di bawah. Iya. Lingga masih di bawah. Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai. Oke. 3 ini bagus. Iya. Kalau ini agak turun sedikit jadi 5 juga, provinsi nggak dapat 5 dong. Iya. Karena yang lain cuma dapat 0, sekian. Iya, karena memang harus terakumulasi dengan wilayah lain begitu Pak Rudi. Tadi kita sudah sama-sama menyimak terkait dengan video pembangunan flyover di Seladi Pak Rudi ya. Ini juga tanggal 10 kemarin pemasangan balok berjer begitu Pak Rudi ya. Dan harapannya ini akan selesai kapan dan masyarakat sudah bisa mulai menikmati fasilitas dan juga sarana dari pemerintah Pak Rudi? Iya. Saya kira sesuai dengan kontrak dan perencanaan telah kita siapkan, melalui rapat berapa kali saya sampaikan pada pegawai BP, saya kepingin itu sebetulnya satu kesatuan. Jembatan Sungai Ladi ini sambung sampai ke flyover Lalun Madani. Tapi karena kemarin 2023 dilelang, 24 awal, kita takut tidak selesai. Kata saya potong jadi 2. Jadi yang flyovernya duluan, yang buka jalannya baru tahun ini kita lelang untuk tahun depan. Kita berharap Desember ini sudah clear lah. Jadi bulan Desember harapannya sudah bisa digunakan masyarakat untuk flyover di Seladi dari Pak Rudi ya? Kontraknya memang begitu harus selesai. Ya, jadi terkait dengan pemasangan balok berjer kemarin tanggal 10, kemudian dilanjutkan dengan Oktober sudah selesai. Iya. Pemasangan balok itu Oktober sudah selesai. Sudah finish begitu ya? Baru disiapin segala sesuatu yang lainnya untuk penyambung itu. Oke, baik. Terkait dengan pembangunan infrastruktur yang memang sudah cukup luar biasa dan juga sudah bisa dinikmati oleh warga masyarakat di Batam, meskipun secara tidak langsung juga warga masyarakat di Kepri juga sudah menikmati. Nah, sekarang kita coba menilik terkait dengan pembangunan di bidang pendidikan dan juga kesehatan, Pak Rudi. Sejauh ini bagaimana? Pendidikan untuk kesehatan atau pendidikan umum ya? Pendidikan dan juga kesehatan. Berarti pendidikan umum ya? Iya. Saya awal menjadi wali kota, saya kepingin namanya pendidikan di Batam ini suatu waktu bisa melecet dan dikenal semua orang. Iya. Karena hari ini kalau saya ingin menjadikan Batam kota modern, sumber daya manusia itu nomor 1. Iya. Sumber daya manusia dari mana? Apakah dari luar akan masuk semua atau dari lokal yang kita upgrade naik ke atas? Tentu dua-duanya, karena ini wilayah Indonesia. Iya. Kita ambillah dari lokal yang mau kita naikkan. Kalau lokal mau kita naikkan, maka sumber daya manusia lokal harus kita selesaikan. Iya. Selesaikan melalui jalur mana? Mungkin dari TK, SD, SMP, SLTA, baru perguruan tinggi. Ini harus kita siapkan supaya nanti semua anak-anak kita di sini, dia akan jadi penerus dan pengganti kita ke depan. Tapi tidak bisa lepas tentang ekonominya. Kalau ekonominya bagus, makanannya juga bagus. Kalau ekonomi tidak bagus, makan tidak bagus, maka kemampuan tidak akan bertambah.
Otak kita bisa bertambah kemampuan dengan makanan. Iya. Tentu Tapi aja kalau makanan bergizi tidak begitu cukup, Pak Rudi, ya akan turun. Gitu. Dengan makanan yang berkualitas, harapannya tadi punya sebuah korelasi terhadap pendidikan di Kota Batam, bahkan juga untuk pendidikan di Kepri, begitu Pak Rudi. Ini harus kita siapin sama-sama nih. Kalau hari ini saya siapkan belum pada titik klimak yang saya mau, satu waktu kita berharap akan sampai dia. Iya. Ada mulai, ada akhir. Tidak boleh tidak mulai minta akhir Iya. gitu. Artinya harapan besar begitu ya untuk pendidikan di Kepri pada umumnya nanti akan bisa menjadi representasi untuk wilayah Indonesia. Harapannya juga bisa menjadi yang terbaik begitu Pak Rudi ya. Dan itu pahala terbesar. Kita bisa didik orang, ilmunya dipakai dia. Selama dipakai ini kita kebahagiaan. Jadi itu adalah investasi yang terbesar sebenarnya untuk menuju ke akhirat. Iya, artinya ini merupakan salah satu prioritas yang akan dibangun oleh Pak Rudi apabila nanti terpilih menjadi Kepri 1 begitu Pak Rudi. Di Kota Batam sudah saya bangun. Iya. Saya bangun dari mana? Salah satunya guru-guru ini harus kita sejahterakan supaya dia menurunkan ilmunya kepada anak-anak kita. Bagaimana saya menceritakan pegawai atau para guru swasta dan negeri dari pusat sudah ada bantu. Yang swasta kita bantu insentif supaya dia tidak lagi mencari dari luar waktu jam dinas. Luar jam dinas silakan. Tapi kalau dia tidak cukup, waktu dia mau ngajar terdengar suara anak menangis gitu. Artinya harapannya sang pendidik di Batam ini juga terkonsentrasi untuk bisa mendidik putra bangsa begitu, bisa konsentrasi begitu ya. Iya, kita berikan insentif dari pemerintah. Kota begitu. Dia bukan bagian dari kita, tapi adalah bagian yang membesarkan Kota Batam, maka wajib, bukan wajib lah, maka kita berikan itu. Artinya ini adalah guru yang setara dengan SMP, SD begitu yang masih dalam pemerintah kota atau masih tergabung pemerintah provinsi begitu, SMA, SMK. Jadi undang-undang sudah mengatur. Saya tidak boleh menabrak Undang 23 sama 32. 32 dibatalkan Undang 23. 23 sudah mengatur 2014 tanggung jawab saya. Atau kepala daerah tingkat 2 itu dari PAUD, pos PAUD, PAUD, TK, SD, SMP. SMA itu urusan provinsi. Kewenangan dari provinsi begitu. Artinya saya tidak boleh ngasih. Provinsi yang ngasih. Harapannya tahun depan bisa lah ya Pak ya. Ketika sudah terpilih tahun depan sini lepas, pindah ke sini. Kalau jadi, harapannya jadi Pak. Sini harus lepas, ya. jadi. Gitu. Baik, terkait dengan pendidikan. Nah, dari kesehatan bagaimana Pak Rudi? Apakah juga sudah ada langkah strategis yang sudah dilakukan seperti di dunia pendidikan? Bapak juga sudah memberikan insentif kepada guru-guru, sama halnya juga di bidang kesehatan begitu Pak Rudi? Atau ada langkah yang sudah dilakukan dari pemerintahan Pak Rudi? Kesehatan ini kosnya paling besar. Tak semua rakyat ini mampu. Maka oleh pemerintah pusat digunakanlah menggunakan BPJS. BPJS juga terbatas. Kedua, itu rumah sakit kita sendiri. Punya kelas apa? Klasifikasinya apa? Apakah sudah nasional atau masih daerah? Kalau boleh kita sampaikan masih daerah. Belum ke nasional, daerah nasional baru internasional. Ini sangat harus kita selesaikan nih. Karena tak semua masyarakat Kota Batam atau Provinsi Kepulauan Riau mampu untuk berobat. Tak usah kan ke luar negeri. Di sini saja akan terberhenti dia. Karena kalau berobat sudah menggunakan alat obat yang mahal, dia tidak mampu. BPJS tidak selesai. Karena harus kita cover juga supaya terbantu. Maka ke depan antara sumber daya manusia dengan alat kesehatan ini harus seimbang supaya sama-sama berjalan baik. Tersinergikan begitu. Seorang yang dokter katanya pinter, tidak hanya cukup dokternya yang pinter, tapi alat kesehatan harus membantu. Alat dan juga didukung oleh fasilitas begitu Pak Rudi. Makanya saya bikin Batam kesehatan untuk itu. Kenapa kayak kesehatan? Saya bangun tak rumah sakit biasa saja, karena dalam kesehatan ada fasilitas dari pemerintah, sesuai dengan undang-undang. Masalah alat-alat apa saja boleh masuk dalam wilayah KEK. Contoh saya bilang, kalau kita ingin beli satu alat, misalnya kemarin saya tak jadi beli, bukan saya ya, dari BP, kita mau beli, dah kita rancang, tapi tidak jadi untuk kemo. Itu beli alatnya 100 miliar lebih, bikin bangunannya hampir 100. Jadi kalau gitu satu orang mau dicas berapa gitu ya? Untuk pengobatan kanker berarti itu ya Pak Rudi ya? Iya, untuk apa terapi itu aja, baru terapi. Kemoterapi itu ya? Lain-lain. Baik, pendidikan, kesehatan, dan kita juga dapat informasi nih bahwa di masa kepemimpinan Pak Rudi di Batam ini mendapat penghargaan juga dari Badan Pemeriksa Keuangan nih terkait dengan 10 kali berturut-turut ada opini wajar tanpa pengecualian. Nanti akan dijawab oleh Pak Rudi, namun sebelumnya pemirsa kita akan jeda sejenak untuk mendapatkan informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program acara Dinamika Politik, kita akan kembali sesaat lagi.
Pengerjaan flyover Seyladi telah memasuki tahap pemasangan erection girder Selasa 10 September 2024. Pelaksanaan pemasangan balok girder ini ditargetkan akan rampung pada minggu ketiga bulan Oktober 2024. Total ada 18 balok girder yang akan dipasang untuk flyover Seyladi. Masing-masing balok girder memiliki ukuran panjang 40 meter. Saat ini, seluruh balok girder telah selesai dibuat dan hanya tinggal mobilisasi ke lokasi pekerjaan proyek flyover Seyladi. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri, setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pengerjaan flyover Seyladi telah memasuki tahap pemasangan erection girder atau balok girder Selasa 10 September 2024. Pelaksanaan pemasangan balok girder ini ditargetkan akan rampung pada minggu ketiga bulan Oktober 2024. Total ada 18 balok girder yang akan dipasang untuk flyover Seyladi. Masing-masing balok girder memiliki ukuran panjang 40 meter. Saat ini, seluruh balok girder telah selesai dibuat dan hanya tinggal mobilisasi ke lokasi pekerjaan proyek flyover Seyladi. Ya, pemirsa, kita kembali dalam program acara Dinamika Politik, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan sudut pandang terhadap dunia politik bagi warga masyarakat Kepulauan Riau dan sekitarnya. Dan kita juga masih berbincang dengan Bapak Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam yang telah hadir bersama kita di kesempatan hari ini. Perbincangan kita terkait dengan banyak program kerja yang merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Tadi sempat kita spill pertanyaan, sempat 10 kali berturut-turut mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan begitu. Nah, ini adalah hal yang cukup luar biasa yang sudah dilakukan oleh jajaran Pak Rudi begitu. Apakah nanti juga ketika Bapak berkesempatan menjadi Kepri 1 juga punya optimistis untuk bisa meraih hal serupa begitu Pak Rudi? Ya, saya kira itu merupakan tanggung jawab seorang kepala daerah bagaimana sistem penggunaan keuangan ini betul-betul sesuai dengan prosedur. Ya. Kalau penggunaan sesuai prosedur, saya kira WTP akan kita dapat. Intinya tentu kita berharap pada seluruh SDM pegawai, bilang provinsi, saya bukan di sana, saya Kota Batam. Kota Batam. Kalau nantinya di sana pun butuh kita, ya kita coba. Sesuatu yang tidak boleh digunakan. Ikuti prosedur, lengkapi pertanggungjawaban, saya kira semua akan baik-baik saja. Artinya Bapak optimis lah ya ketika nanti sudah di Kepri juga akan bisa mendapatkan predikat yang sama dari BPK begitu. Ini merupakan prestasi yang luar biasa tadi sekali lagi. Memang harus optimis ya. Iya. Optimis maka akan terpanggil hati kita, pikiran kita untuk menyelesaikan ini. Iya, sehingga mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Nah, banyak hal yang sudah dilakukan dan sudah didapatkan. Namun dari sisi pariwisata nih Pak Rudi, kita berbincang pariwisata karena memang Kepri ini kan potensinya cukup besar juga terkait dengan pariwisata. Nah, berbagai daerah di Kepri ini menawarkan destinasi wisata yang cukup menarik. Menurut pandangan Pak Rudi bagaimana? Sejauh ini apakah juga sudah dilakukan upaya maksimal atau banyak hal yang harus dibenahi terkait dengan dunia pariwisata di Kepri, Pak Rudi? Ya, kalau wisata di Batam cukup bagus. Wisata olahraga, wisata alam bisa wisata pantai, kan lengkap Batam nih. Kuliner, belanja, cukup banyak juga. Semua ada sini. Ya tidak ada cuma satu. Apa itu? Tak tahu, saya lupa. Ini kalau sudah ada sini, tentu Kepri lain butuh sentuhan kita juga. Kalau hanya wisata Batam hidup, sekarang orang kalau dari luar negeri ke Batam ngapain saja sih? Kuliner makan, kuliner ada untuk makan, wisata alam sudah ada, olahraga ada, pedagang ada, mau apa lagi? Kalau habis itu mau kemana dia?
alam yang indah ada di Pulau Natuna dan Iya. Anambas. Itu bagus sekali. Iya. Akses sana yang jadi masalah. Kalau itu yang jadi masalah, kita perbaiki masalahnya gitu loh. Iya. Apa masalahnya? Terbang ke sana susah. Bukan bandaranya. Terbang ke sana mudah, tapi penumpangnya tidak ada. Kan enak berbalik ini. Iya, jadi memang ada beberapa hal yang perlu Siapkan supaya orang mau ke sana, transportnya kita siapin yang bagus. Iya. Dan itu kuliner kita minta mereka hidupkan. Iya. Kuliner kan tidak harus kayak restoran yang besar-besar, enggak lah. Iya, pemanfaatan dari Bagaimana dia membuat UMKM juga satu bisa. ramuan yang enak, Iya. orang akan datang. Iya, sehingga Natuna tadi harapannya juga bisa berkembang Nah, begitu. maka PR Lebih banyak maksimal ini. lagi. Iya. Termasuk ibu kota provinsi. Mudah-mudahan bisa dibenahi. Iya. Masuk ke pelabuhan, pelabuhannya juga elok. Jalan ke darat, daratnya juga enak. Ya tinggal kita rapikan aja lah. Iya. Sekarang sudah rapi, tapi boleh kita rapikan lagi. Iya, dioptimalkan kembali begitu Pak Rudi ya. Pariwisata di Kepri tadi memang sudah mulai dicanangkan dan sudah mulai banyak kegiatan menggeliat ke arah pariwisata, namun harapannya nanti bisa lebih maksimal lagi khususnya di Natuna Pak Rudi ya. Nah, terkait dengan Kepri ini kan merupakan wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara baik Singapura maupun Malaysia begitu Pak Rudi ya. Ini juga ada rawan terjadinya angka kriminalitas begitu. Pendapat dari Pak Rudi seperti apa potensi kejahatan yang mungkin suatu waktu bisa terjadi di wilayah perbatasan ini? Kriminalnya ada di Indonesia atau di Singapura? Ya, di wilayah Kalau perbatasan. Singapura berarti urusan Singapura, Wilayah sana, tapi begitu. koordinasi. Di wilayah kita berarti dari kita. Iya. Kenapa terjadi kriminal? Orang kalau sudah cukup kebutuhannya, Iya. kecil kemungkinan dia akan melakukan sesuatu tindakan yang akan merugikan dia. Iya. Itu harus kita kaji. Saya sebagai kepala daerah bukan saya bakam lah itu ya, saya tak urusan ke sana gitu. Iya. Tapi saya harus pelajari apa penyebab sebetulnya. Kalau penyebabnya karena ekonomi, maka ekonominya harus dibangun. Iya. Artinya harus membenahi dari akar-akarnya dulu begitu ya, sebelum nanti kita akan memberikan kebijakan yang lebih strategis lagi begitu Pak Rudi. Kan Batam udah saya mulai. Dulu tahun 2000-an semua kita datang, titik kumpul, Iya. titik keramaian itu hanya ada di Nagoya Iya. dan Jodoh. Tak ada lain. Kan saya tidak bisa pindahkan mereka. Orang mau dagang suka-suka dia Iya. dong. Tapi tentu saya siasati bagaimana mereka bisa pindah ke tempat lain. Untuk pemerataan ekonomi tentu saja salah Iya. satunya. Pemerataan dan kriminal. Kriminal tidak terjadi ya karena orang tidak ekonomi tidak bagus, kumpulnya terlalu banyak, mudah bikin kriminal. Iya. Karena dia butuh. Tapi kalau kita pecahkan manusia 1000 orang Jodoh jadi 500 orang, 500 orang masuk ke Batam Center, maka ini akan terjadi penjarangan. Iya. Kalau sudah jarang, saya kira dia akan bikin niat, kesempatan. Niat ada, kesempatan tak ada, dia tak akan lakukan Iya. itu. Maka itu yang kita lakukan. 6 tahun saya jabat jadi wali kota, maaf, keramaian Jodoh, Nagoya itu bisa pindah separuh ke Batam Center. Iya, artinya juga. Kan orang tak terpikir semua nih. Iya. Tapi orang tanpa sadari, saya sudah berhasil. Iya. Pemecahan konsentrasi di Nagoya sebelumnya terfokuskan di sana bisa pecah mungkin juga. Bukan selain Batam Center. konsentrasi. Mereka usaha segala macam, kan saya pindahkan sini. Iya. Kan banyak sekarang nih. Iya, bahkan tidak hanya di Batam Center begitu masuk ya. ke Sukupang, kan Iya. banyak nih. Sukupang, Batu Biban, Haji udah Batu mulai Haji bahkan begitu. Berarti saya bisa memindahkan ini, maka penyebaran masyarakatnya lebih Iya, artinya juga dengan upaya seperti itu juga bisa meminimalkan angka kriminalitas begitu ya. Itu Pak bagian Rudi, kecil ya. Iya. Besarnya ekonomi. Ya, jadi faktor utamanya sebenarnya ekonomi, kemudian dibenahi dulu ekonominya, baru ini merupakan hal yang bisa dilakukan untuk meminimalkan angka kriminalitas, termasuk juga di wilayah perbatasan begitu. Maka ekonomi ini ya, satu daerah bisa maju kuat, itu investasi. Iya. Lain tidak ada. Karena hasil alam sini tidak ada. Hanya ngarep jasa aja. Iya. Maka investasi sangat penting. Iya, salah satunya adalah investasi tadi ya, baik Iya. dari Maka ini PMA saya maupun bangun, PMDN begitu. mereka terpindahkan, kota ini saya bangun, hari ini orang berlomba-lomba. Iya. Orang punya uang, pasti dia mau cari uang dengan uang. Iya. Dia tidak mau keluar uang, tapi jadi masalah uangnya hilang. Iya. Nah, maka kita bangun bagaimana dia merasa nyaman, izinnya mudah, dan kita jaga dia sebagai kepala daerah. Terkait dengan investasi Pak Rudi, komposisi antara PMA dengan PMDN bagaimana di proporsinya? Ya sudah pasti banyak PMA-nya ya, karena PMA sekali masuk macam Iya. truk gitu loh. Kalau PMDN masuknya seperti
gerobak kecil. Ya. Namun Tapi tetap gerobak kecil difasilitasi begitu ya, Pak besar Rudi, ya? dia. Tetap bisa difasilitasi begitu ya. Dan kita berharap PMDM-nya nanti akan besar. Ya. Contoh nanti Rempang, meskipun nanti dari asingnya hampir 11,5 miliar dolar US, kita kepingin nanti lokalnya juga demikian. Iya. Artinya kesempatannya juga terbuka untuk penanam modal dalam negeri begitu ya, Pak Rudi ya. Saya mau cerita Rempang sedikit deh, Ya, dan silakan, biar Pak Rudi. masyarakat tahu sendiri. Ya. Itu kalau dalam waktu dekat itu bisa kita selesaikan untuk masyarakat Kota Batam Rempang, saya kira akan menikmati hasil yang baik. Iya. Kalau 11,5 miliar dolar US bisa kita wujudkan sini, kita kalikan rupiah berapa ya? Hari ini sekarang US berapa? 15 ribu kurang lebih ya. 15? dolar Amerika. US sudah 16 lebih ya. 16 ribu. Sing aja sudah 12 ribuan. Kalau dikali 16 sekian saja, 11,5 miliar US, berapa rupiahnya? Ya, dalam bentuk triliun begitu ya, Pak Rudi. Hampir 190. 190 T uang akan dibangun di Rempang sana. Rempang. Jadi apa kira-kira? Sudah melebihi metropolitan begitu. Maka dimanapun hadir saya sering ajak diskusi, tapi saya yang pidato ya. Ya. Diskusi jarak jauh aja lah gitu ya. Mereka audiennya gitu. Coba kali saya bilang, kalau 11,5 miliar dolar US kali 16 ribu, misalnya dapat 190 T, APBD kota ini berapa sih? Saat ini. Katakanlah 3,5, karena 3,6, Ya. karena 3,4, 4 belum sampai. Ya. Atau kita ambil bulan 4 saja, 4 T setahun. Iya. Kalau 190 dibagi 4 berapa? Sekitar 50-an begitu ya. Apa? Hampir 49. Iya. Hampir 50. 49. Itu butuh kira-kira 50 tahun ke depan baru jadi gini. Iya. Jadi Sana langsung. Iya. Hanya 5 tahun sudah jadi udah segitu. Oke. Bayangkan itu. Iya. Itu baru investasinya. Baru wilayah Belum Rempang pengembangan gitu ya. kotanya. Itu akan jadi satu kota baru. Kotanya pasti agak high class. Iya. Karena industri begitu besar, dia pasti agak high class. Kalau high class terjadi di situ, masyarakat sana mudah-mudahan kebagian. Iya. Kalau Itu berdasarkan kebagian, kesejahteraan begitu harapannya. maka ekonomi akan bangkit. Karena kalau dia high class, pasti pajaknya juga high class juga. Iya. Siapa ngambil pajak? Pemda. Siapa terima WTO? BP. Batam. Siapa terima uang industri? Pusat. Rudi terima apa? Terima sebuah nama. Haji Ma'ruf telah mendudukkan Rempang. Baik, Pak Rudi. Kita akan lanjutkan perbincangan kita kembali, Pak Rudi. Namun kita akan jeda sejenak, pemirsa, untuk mendapatkan informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program acara Dinamika Politik. Kita akan kembali sesaat lagi. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam Seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pengerjaan flyover Seiladi telah memasuki tahap pemasangan erection girder atau balok girder Selasa 10 September 2024. Pelaksanaan pemasangan balok girder ini ditargetkan akan rampung pada minggu ketiga bulan Oktober 2024. Total ada 18 balok girder yang akan dipasang untuk flyover Seiladi. Masing-masing balok girder memiliki ukuran panjang 40 meter. Saat ini, seluruh balok girder telah selesai dibuat dan hanya tinggal mobilisasi ke lokasi pekerjaan proyek flyover Seiladi. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dalam program acara Dinamika Politik, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan juga wawasan serta sudut pandang kita, warga masyarakat Kepulauan Riau dalam sisi politik. Dan kita juga masih melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Haji Muhammad Rudi terkait dengan
informasi tadi, perkembangan dan juga pembangunannya sudah dilakukan, khususnya Kota Batam, dan harapannya ini juga akan terus dilakukan untuk Provinsi Kepri. Tadi sempat Pak Rudi menyinggung ada sebuah ketimpangan antara pembangunan di Batam dan juga wilayah di luar Batam, di beberapa pulau lain, begitu Pak Rudi. Nah, ini juga kita mendapatkan informasi dari Badan Pusat Statistik, angka rasio Gini ini kisaran 0,2, artinya kan ada sebuah ketimpangan nih, baik dari pendapatan maupun kesejahteraan. Dari Pak Rudi sendiri melihat ketimpangan tersebut seperti apa? Dan mungkin nanti apabila diberi sebuah kesempatan untuk meminimalkan dan juga mengecilkan angka rasio Gini dengan cara seperti apa, Pak? Kalau saya sebut Natuna Anambas, mungkin banyak orang tidak tahu. Iya. Kita sebut Pulau Batam ini aja lah. Iya. Ada berapa kecamatan? Ada 12. Iya, 12. 9-nya di mainland, 3-nya di Hinterland. Hinterland ada belakang Padang. Nongsa, belakang Padang. Nongsa enggak? Nongsa. Nongsa. Belakang Padang, Galang dan Bulang. Iya. Nongsa hanya satu pulau aja yang di Ngenang aja. Perbatasan. Dia letaknya di kota sebenarnya. Tapi dimasukkan kategori itu. Masuk Kalau saya nggak kategori masukkan itu. Maka 9 di kota, 3 di perbatasan. 12. Kalau kita bandingkan saja Kecamatan Sagulung dengan Bulang, jauh nggak ya? Ya, ada sebuah perbedaan tentu saja begitu ya. Dia tahu usahakan Natuna sana sini aja. Kenapa ini terjadi? Karena harus kita siapkan SDM-nya ini. Mereka, saudara kita mungkin selama ini hidupnya dengan satu pekerjaan, tidak punya ilmu, maka dia tidak akan berubah. Kedua, kalau ilmu kita kasih, dia tidak jalan juga, maka dengan suatu perbuatan, perbuatan nyata. Kalau kita hanya ngomong mereka tidak bisa, kita langsung eksekusi apa yang mau kita bikin. Dan mereka sudah ikut ke situ. Lama-lama dia jadi biasa. Ini perlu tak kita lakukan untuk daerah lain? Perlu. Apalagi yang jauh-jauh sana itu. Kedua, akses ke sana kan susah ini. Kalau akses sana susah, dari mana penambahan perputaran uang di sana? Tak ada. Investasi nggak ada, semua nggak ada. Maka uangnya berputar sana kalau 100 miliar, tahun depan 100 miliar lagi. Makanya dari itu saja gitu. Cash flow-nya itu saja, begitu berputar di situ aja. Maka harus kita subsidi bagaimana ada kegiatan di situ. Maka tadi saya bilang, perjalanan ke Anambas Natuna Lingga ini yang harus kita selesaikan. Supaya orang mau ke sana. Artinya juga akan ada pembenahan terkait dengan sarana transportasi, begitu Pak Rudi ya? Kita harus buka dulu akses. Orang sudah bebas ke sana, baru bisa kita bangun daerah itu. Kalau tidak, orang luar maaf, kita aja lah. Pindah ke sana mau nggak? Batam TV? Nggak mau. Pasti di sini kan? Kalau saya juga Batam TV begitu. Kalau saya jadi gubernur, mungkin harus ke sana. Maka itu memang bagian wilayah kerja. Intinya ini yang perlu kita dudukkan nanti seluruh kepala daerah tingkat 2. Ini yang perlu kita dudukkan. Apa yang menjadi pikiran kalian? Kita panggil pakarnya. Supaya bagaimana ekonomi bisa bangkit. Tentu tidak bisa sekaligus semua mau sekaligus maju. Ya bertahap lah. Tapi nanti ada perubahan dalam hal ini. Artinya tadi ketimpangan yang bisa ditunjukkan dari rasio Gini yang sekarang ini memang sudah lebih dari 0,2, ada sebuah perbedaan terkait dengan kesejahteraan dan juga pendapatan, begitu harapannya bisa diminimalkan, paling tidak sama-sama bisa merasakan sebuah kesejahteraan begitu Pak Rudi ya, di luar Batam khususnya begitu. Meskipun di Batam juga masih ada terasa sedikit begitu. Seperti Batam TV gitu. Iya, harapannya demikian Pak Rudi. Nah Pak Rudi, kembali kita berbincang terkait dengan wilayah perbatasan. Tadi wilayah perbatasan ini ada sebuah korelasi terkait dengan kejahatan. Namun kita coba menyimak terkait juga dengan ketahanan rasa cinta tanah air begitu, karena memang mau tidak mau kita memang berbatasan dengan negara lain. Untuk bisa mengembalikan rasa cinta tanah air khususnya anak muda nih, mungkin langkah yang bisa dilakukan dan akan dilakukan oleh Pak Rudi seperti apa? Makanya setiap hari-hari besar ini harus kita peringati dulu supaya anak-anak kita paham. Dulu ada pelajaran Pancasila segala macam di era kita kan, kewarganegaraan disuruh hafal tuh kan, siapa pahlawannya, siapa ini. Hari ini masih ada? Masih ada Pancasila. Saya takut udah hilang gitu ya. Pancasila dan Pancasila ada, tapi yang paling pahlawan itu mulai tidak ada ya. Mudah-mudahan bisa kembali. Kalau itu kembali dari dasar kayak kita nih lah, kan kita dibentuk di zaman dulu nih. Artinya sudah sangat kental dalam diri kita itu. Oh itu pahlawan kita, sejarah kita harus kita jaga. Karena dia sudah merebut kemerdekaan ini. Kalau mereka tidak ada kesadaran, gimana merebut? Hanya kerja, dapat uang, maka selesai biarin. Mau jadi apa, jadi apalah. Ini
Sebetulnya bukan hanya kita kepala daerah, Ya. dari pusat sampai daerah sudah menyampaikan itu. Apalagi di Kepri, apalagi di Batam. Batam adalah pulau yang boleh katakan paling luar lah ya. Ya. Kalau besarnya, Ya. kalau kecilnya kita nggak masuk. Peluang ada sana ada 3 pulau kita, 5 pulau Batam masuk wilayah terluar. Kalau sama Kepri banyak lagi ini. Ini kalau tidak kita jaga dan kita tidak urus, nanti anak-anak kita anggap itu biasa aja, hilang aja gitu ya. Kayak di Padahal Batam, hilang satu ya. pulau, ini perbatasan sudah geser jauh sekali nih. Iya. Padahal perbatasannya itu sekian mil, itu adalah daerah wilayah negara masing-masing. Iya. Sekian mil ke tengah, itu menjadi lalu lintas bersama. Iya. Kalau satu pulau hilang, tentu bergeser nih titik Artinya koordinatnya nih. pergeseran batas itu juga akan Titik koordinat geser mengikuti sendiri. begitu. Kalau besok bergeser, Iya. ya rugi siapa? Tentu Kalau saja. anak-anak muda, Iya. maaf, belum sampai ke sana. Pada hasil buminya itu ngeri itu. Ngeri itu. Iya. Sekarang yang ribut laut. Iya, di Natuna-Sea itu. Kepri sendiri kan lebih dari 2.400 pulau begitu Pak Rudi lebih ya. kurang ya? Dan Pernah hitung? Iya, 2.400 sekian begitu Pak Rudi ya. Dan sekitar 800 sendiri belum ada nama begitu. Kalau nama kan ada prosedur pemberian Iya. nama. Yang kita takut kalau air pasang pulaunya hilang, air surut pulaunya ada. Itu lagi begitu. Kan salah satu di perbatasan Batam dengan Singapura. Jadi kita pernah bersama Pak Menhan ngecek itu. Pas air pasang tak nampak dia. Gelombangnya kuat sekali itu. Pas air surut nampak dia. Itulah Pulau itu dikasih muncul batas kembali itu. begitu. Dan itu yang harus dipasang tanda supaya tidak ini. Tapi itu bagian Dari bukan iya, tugas saya bukan gitu. tupoksi sebagai Tugas iya. Wali Kota Batam begitu Iya. ya Pak Rudi. Baik, terkait juga dengan upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak muda sekarang ini. Kemudian tadi juga sempat menyampaikan proporsi antara PMA dengan PMDN yang sekarang ini memang meskipun PMDN juga masih diberikan ruang, namun juga PMA ini sementara masih lebih dominan begitu. Nah, kita kaitkan dengan tenaga kerjanya Pak Rudi. Tenaga kerjanya, apakah juga tenaga kerjanya masih juga lebih dominan dari luar atau saat sekarang ini tetap lebih dominan dari dalam Pak Rudi? Dari klasifikasi apa dulu tenaga kerja ini? Ya. Kalau tenaga kerja asing sudah pasti sudah ada aturan Ya. yang jenisnya begini baru boleh masuk. Ada level Yang tertentu lain begitu ya tidak. Pak Rudi ya? Kemarin saya baru acara sama Disnaker. Itu tenaga kerja di Batam hampir 3.000-an Ya. yang dari luar. Yang dari luar. Kan mereka ada bayar pajak 1,2 juta per tahun. 1,2 juta itulah kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Jadi uang yang dapat situ Untuk- kita balik didik mereka. Iya. Supaya satu waktu nanti mereka akan menggantikan ini. Pertanyaan saya kira-kira berapa lama nih ya? Prosesnya begitu. Iya, kan cukup lama ini. Ya, karena tadi regulasi dari pekerja dari asing ini memang sudah diberikan kebijakan terkait dengan pembayaran pajak tadi, begitu. Enggak, kalau itu kan aturan negara Iya. aja. Kita kerja ke negara lain juga, kita dipajakin juga. Iya. Dia ke sini pajakin juga, setahunnya $1.200 US. Maksudnya uang inilah kita gunakan untuk kebijakan menaikkan daya sumber daya manusia ini. SDM-nya khususnya untuk Tapi sekelas apa yang bisa kita lakukan? Pekerja kita bisa sampai ratusan ribu. Itu skillnya mau dari dasar atau lanjutan? Kalau dari dasar, dasarnya kelas apa ini? ya, perlu ada perjalanan yang Apa cukup sudah panjang masuk begitu. standar nasional atau internasional kita belum tahu. Iya. Tapi setelah kita cek kan, maaf, Ya, ini kan masih ini ya, ya. perlu perjalanan proses yang Ya. cukup panjang untuk bisa Artinya menyamakan. kalau begitu mau ya. disiapkan memang dari awal proses ini. Iya. Sama kayak anak-anak yang sekolah kan. Kalau dari awal sekolahnya bagus, dia akan naik terus grade. Ya, Tapi kalau dimasuk, maaf, di tempat yang biasa, Iya. dia tidak diberikan kesempatan itu, dia akan biasa aja. biasa terus begitu ya, Maka tidak sama ada sumber daya pengembangan manusia skill ini. begitu. Kalau kita ingin merubah, itu harus kita mulai. Iya. Supaya rasa cinta tanah air itu Iya. ada sama mereka. Iya. Kadang-kadang mereka marah juga, ada yang protes. Pak, kami kan anak pribumi, kenapa kami tak diutamakan? Kita tanya balik, kalau kalian diutamakan, SDM kalian tak siap, perusahaan ini balik. Ya, Kalau perusahaan ini balik, siapa yang mau utamakan lagi? ya, Yang sana tak utama, sini tak mau tak ada lagi gitu loh. perlu ada Maka, keseimbangan begitu Pak Mana Rudi ya. ayam sama telur duluan? Iya, perlu ada keseimbangan terkait dengan penanam modal dari asing tadi, kemudian terkait juga dengan ketenaga kerjaan begitu. Kita yang daerah yang menyiapkan itu, Iya. supaya satu waktu nanti klasifikasi mereka sudah sama. Harapannya nanti SDM dari lokal, dari Kepri ini juga bisa menyamakan posisi dengan Iya. SDM dari luar begitu. Supaya bisa menggantikan manajer.
mendekati level manajer top Batam TV manager misalnya gitu. gitu ya. Hari ini lokal, besok kita ganti luar gitu, luar balik lokal gitu. Baik, Pak Rudi. Stabilitas ekonomi, Pak Rudi, ini juga merupakan hal yang cukup menarik untuk kita bahas. Stabilitas ekonomi yang sekarang ini kan memang dinyatakan sudah cukup baik begitu ya, kalau kita bicara tentang Batam begitu. Nah, kalau kita bicara tentang Kepri, Pak Rudi, pandangan Pak Rudi selama ini terkait dengan stabilitas ekonomi di Kepri seperti apa? Saya sampaikan dulu, Ya. Batam baru 7,04. Ya. Saya anggap ini belum bagus. Iya, 7,04%. Kalau bagus nanti saya puas duluan. Oh, gitu. Ini Jadi belum kata Pak bagus. Rudi ini belum bagus, meskipun Ini ini harus naik terus. melebihi skala nasional, Pak Rudi. Kan bukan, kan nasional itu menyeluruh. Ya, sama kayak nasional provinsi 5,05 tadi. sekarang ini, 5,05%. Nasional kan mencerminkan dari nasional. Iya, seluruh desa bangsa Merauke. Iya. Batam mandiri. Iya. Kepri adalah 7,4 rendah gitu loh. Ya. Artinya kalau ini bisa naik lagi, ini ketarik. Ini bisa naik lagi, ini ketarik. Maka kalau ini kan naik provinsi, semuanya harus naik. Ya. Untuk naik kan tidak mudah. Ya. Maka tidak boleh pernah puas. Karena potensi di Batam ini masih banyak. Ya. Tergantung, maaf, adik-adik kita yang ada di pemerintah, baik di Pemko ataupun BP, mari kita gali ini. Kedua, kita permudah semua mereka ingin investasi. Ketiga, kita jaga mereka. Jangan kita ganggu kebalikan. Ya. Kalau ganggu malah dia buyar semua. Ya. Kalau kita bisa jaga, maaf, saya hampir 9 tahun jadi wali kota, ini yang saya jaga betul. Termasuk BP-nya, saya kepala BP. Jadi saya berikan nomor handphone saya kepada siapapun. Kalau ada masalah, langsung kontak saya, bisa saya atasi langsung. Ya. Tidak ada lain. Kita tidak mau perusahaan yang ada jadi hengkang. Itu kadang-kadang kita tidak tahu juga, baru lapor, udah hampir selesai nak pindah, baru kita tahu. Maka laporannya sangat penting gitu loh. Artinya ini juga merupakan salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, begitu Pak Rudi. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan hari ini, pemirsa. Namun kita akan jeda sejenak untuk mendapatkan informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program acara Dinamika Politik. Kita akan hadir lagi sesaat lagi. Pengerjaan flyover Seyladi telah memasuki tahap pemasangan erection girder atau balok girder Selasa 10 September 2024. Pelaksanaan pemasangan balok girder ini ditargetkan akan rampung pada minggu ketiga bulan Oktober 2024. Total ada 18 balok girder yang akan dipasang untuk flyover Seyladi. Masing-masing balok girder memiliki ukuran panjang 40 meter. Saat ini, seluruh balok girder telah selesai dibuat dan hanya tinggal mobilisasi ke lokasi pekerjaan proyek flyover Seyladi. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pengerjaan flyover Seyladi telah memasuki tahap pemasangan erection girder atau balok girder Selasa 10 September 2024. Pelaksanaan pemasangan balok girder ini ditargetkan akan rampung pada minggu ketiga bulan Oktober 2024. Total ada 18 balok girder yang akan dipasang untuk flyover Seyladi. Masing-masing balok girder memiliki ukuran panjang 40 meter. Saat ini, seluruh balok girder telah selesai dibuat dan hanya tinggal mobilisasi ke lokasi pekerjaan proyek flyover Seyladi. Ya.
Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dalam program acara Dinamika Politik bersama Bapak Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam yang sudah hadir bersama kita, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tadi kita juga sudah membahas terkait dengan stabilitas ekonomi nih Pak Rudi. Banyak hal yang akan dilakukan terkait dengan untuk menjaga stabilitas, bahkan juga untuk bisa meningkatkan. Salah satu indikatornya tadi pertumbuhan ekonomi, yang kalau masyarakat melihat ini sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan nasional, namun dari indikator Pak Rudi tadi jangan cepat puas dulu begitu. Harapannya bisa lebih tinggi lagi agar bisa memancing wilayah lain begitu Pak Rudi ya. Masih punya kesempatan gitu. Iya. Mendukung yang lain-lainnya. Atau mungkin ada sebuah target tersendiri. Target di angka 8% begitu, setinggi mungkin. Baik, terkait juga dengan stabilitas Badan Pengusahaan Batam dan juga pemerintah provinsi dalam hal ini, apabila Bapak nanti terpilih menjadi Kepri 1 Gubernur begitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan terkait dengan sinergi dua pemerintahan ini yang sama-sama bisa memiliki peranan yang sangat penting Pak Rudi? Saya kira apa yang menjadi kemampuan kita, pengalaman kita, ini kan bisa kita bawa kemana-mana ya. Bisa nggak nanti kemampuan saya, pengalaman saya di Batam saya bawa ke Pinang? Iya. Kalau dalam naluri pikiran saya bisa, cuman tidak biasa semua kita terapkan. Maka kalau bisa, tentu kita berharap ekonomi sana akan bangkit sendiri. Tanjung Pinang tak salah baru 4 lebih ya. 4, begitu ya. 4, sekian. Ya kalau bisa masuk sana bisa hidup kan bagus juga. Iya. Hanya memindahkan manusia di sini pindah ke sana. Iya. Tapi bukan manusianya saja, kegiatannya kita pindahkan juga ke situ gitu. Aktivitasnya begitu ya, dan juga terkait dengan kegiatan ekonomi tadi Pak Rudi. Supaya dia mau pindah gimana caranya? Ya kita pindah ke sana. Supaya peluang-peluang dia mencari nafkah, mencari ekonomi bisa hidup. Kedua, investasi harus kita bangun di sana. Maka tingkat kepercayaan investor harus kita jaga ini, supaya dia mau membangun di sana gitu. Membangun untuk wilayah luar Batam, salah satunya tadi adalah terkait dengan Tanjung Pinang. Nah, terkait dengan menghadapi pemilihan gubernur yang akan berlangsung 27 November mendatang nih, Pak Rudi, mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat, khususnya adalah terkait dengan keterlibatan anak muda. Khususnya lagi adalah pemilih pemula begitu, untuk memastikan bahwa mereka juga harus mempunyai sebuah pilihan yang tentu saja logis dan juga rasional begitu. Pemimpin itu jadi penentu. Iya. Itu harus kita sadari semua ini. Iya, salah satunya adalah penentu kebijakan begitu, Pak Rudi. Jadi pemimpin itu jadi penentu keberhasilan. Kalau anak-anak dan kita semua tidak mau menentukan pemimpin, maka nanti akan mendapat hasil apa yang dipimpin itu kita terima. Iya. Jadi jangan anggap siapa saja jadi berbeda, tidak. Karena satu suara ini sangat penting begitu ya Pak Rudi ya. Kita lihat kalau soal pilpres, pilkada, kan setiap pilpres itu ada yang jadi, setiap pilkada ada yang jadi. Tinggal kita lihat hasil A, B, C, D, E. Mana lebih bagus? Berarti ada perbedaan. Artinya pemimpin jadi penentu. Kalau pemimpin jadi penentu, seluruh masyarakat Kepri saya mengimbau aja. Harapannya tetap calon ada 2. Silakan aja lah. Kalian menilai sendiri kemampuan A dan B. Toh hak sepenuhnya ada kedaulatan di tangan rakyat. Pilihlah mana yang terbaik, kalian harus datang. Dan jangan sampai tidak datang. Harus menggunakan hak suara artinya begitu ya. Kalau tak datang rugi kalian. Siapapun pilihannya tetap gunakan hak suaranya, tentu saja dengan pemilihan secara rasional begitu Pak Rudi ya. Mau tak Kepri berubah? Jadi pemimpin yang bisa merubah Kepri. Ada di mana hak itu? Di kalian. Kalau untuk tidak, bisa menggunakan hak jangan suaranya. salahkan. Baik. Terakhir Pak Rudi, closing statement yang bisa diberikan kepada masyarakat Kepri terkait dengan program dinamika politik ini bisa disampaikan, silakan. Ya, saya sebagai Kepala Daerah Kota Batam, Wali Kota atau Kepala BP, saya berharap seluruh masyarakat Kota Batam lah. Pilkada tinggal 2 bulan lebih, lebih kurang 72 hari ya, 72 ya, lebih kurang lah itu ya. Gunakanlah kesempatan ini, yang pertama untuk mempelajari calon-calon yang ada di tingkat 2 dan tingkat 1. Kedua, kalau sudah kuasai, maka jangan lupa tanggal 27 ke TPS. Sebelum tanggal 27, ini ada proses kampanye. Nah, maka saya titip masyarakat, mau tim sukses, mau tim apa sajalah, mari saling menghargai antara paslon A, B, C, atau paslon 1, 2, 3, dan lainnya. Tidak usah saling menyerang, tidak usah saling memburukin. Udah jalan aja lah bertanding. Kalau itu hak kita, ya kita jadi. Kalau tidak ya udah.
Tak usah kita jelekin karena akan membuat pergaduhan. Selisih paham yang rugi adalah kita. Iya, masyarakat bisa terkena imbasnya begitu ya, ya Pak Rudi, kasihan ya. gitu. Maka sebagai kepala daerah khusus Kota Batam, kalau boleh Kepri juga saya menghimbau, udah kita gunakan hak pilih kita sesuai dengan prosedur aturan. Kedua, jangan saling menyinggung, saling menghina, saling menjatuhkan. Gunakan hak kita untuk menjadi tim kampanye. Dan harapannya pemilu kada 2027 November mendatang berlangsung secara damai begitu ya. Jadilah tim untuk pemersatu, bukan sebaliknya. Karena nanti habis pemilihan kita akan balik lagi semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum Pak Rudi sudah hadir ke studio Batam TV. Banyak informasi yang sudah bisa diberikan kepada masyarakat Kepri terkait juga dengan pelaksanaan pemilu kada atau pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November mendatang. Harapan dari Pak Rudi sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam sekaligus Wali Kota Batam ini pada masyarakat Kepri gunakan hak pilihnya pada 27 November mendatang dan jangan lupa untuk pergi ke TPS terdekat untuk menentukan pilihannya. Siapapun pilihannya, gunakan pilihan secara rasional dan juga bisa menunjukkan kinerja yang nyata. Baik, saya Tubagus Pamungkas mengakhiri perbincangan kita di Dinamika Politik hari ini. Sampai jumpa dalam program acara Dinamika Politik berikutnya. Salam. Batam TV, inspirasi Kepri.